Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kesulitan mendapatkan Botman, Milan beralih ke pemain lain. AC Milan dikabarkan mulai mengalihkan perhatiannya pada Gleison Bremer setelah mereka mulai kesulitan untuk memboyong Sven Botman. Sebelumnya, Milan disebut berpeluang besar mendatangkan Botman karena bek Belanda itu tertarik bermain di San Siro. Akan tetapi, Milan kesulitan menego Lille. Situasi kemudian jadi makin rumit karena ada klub lain yang juga berusaha merekrut Botman. Awalnya ada Newcastle United, lalu ada Tottenham Hotspur, disusul Manchester United, dan yang terbaru ada nama PSG yang berminat pada pemain Belanda tersebut. AC Milan pun kini tak mau terus memusatkan perhatiannya pada Sven Botman. Rossoneri akhirnya mengalihkan targetnya pada bek lain. Seperti dilansir Milan News, Milan sekarang disebut mulai mendekati bek Torino, Gleison Bremer. Bremer sendiri sudah sempat dikaitkan dengan AC Milan pada musim lalu. Bremer bisa dibeli dengan harga terjangkau. Torino mematok harga sekitar 25 juta euro saja untuk bek Brazil tersebut. Akan tetapi, perburuan Bremer ini bukannya tanpa hambatan juga, sebab kabarnya ia juga diminati oleh Inter Milan serta Tottenham Hotspur. AC Milan sudah putuskan masa depan Tommaso Pobega. AC Milan dikabarkan telah mengambil keputusan terkait masa depan Tommaso Pobega, mengingat ia akan kembali dari masa pinjamannya dari Torino. Menurut pemberitaan dari Luca Marchetti kepada Sky Italia, Pobega yang memiliki musim luar biasa dalam masa peminjamannya bersama Torino di bawah asuhan pelatih Ivan Juric akan kembali ke skuad Rossoneri yang kali ini ia tampaknya bakal bertahan di klub AC Milan. Gelandang 22 tahun tersebut pertama-tama akan memperbarui kontraknya bersama Il Diavolo sebagai bentuk kepercayaan yang mereka berikan kepadanya. Meskipun kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2025 mendatang, kemudian ia akan menjadi bagian dari skuad Stefano Pioli musim 2022-2023. Mengingat ia adalah produk jebolan Akademi Rossoneri, pemain internasional Italia tersebut akan sangat membantu dalam komposisi daftar skuad UEFA yang memerlukan jumlah lulusan akademi dan pemain lokal tertentu. Setelah menjalani pinjaman di Pordenone, Spezia dan kemudian Torino, ia tampaknya siap mengambil langkah maju dalam karirnya sebagaimana yang ia inginkan. Granata sejatinya ingin mempertahankannya, namun Milan telah mengambil keputusan. Mereka telah terpukau dengan perkembangannya selama di Turin. Meski sempat muncul isu ia akan digunakan sebagai bagian dari transaksi untuk memboyong Gleison Bremer ke San Siro, pihak klub tampaknya sudah yakin untuk mulai melibatkannya di tim utama, terutama dalam perjuangan mereka mempertahankan Scudetto dan melangkah lebih jauh di Liga Champions. AC Milan ikut minati servis Gabriel Jesus. Gabriel Jesus center diberitakan bakal meninggalkan Manchester City pada musim panas ini setelah The Citizen mendatangkan dua striker baru yakni Erling Haaland serta Julian Alvarez. Pemain asal Brazil itu pun kemudian dikaitkan dengan sejumlah klub, mulai dari Arsenal hingga juara bertahan Liga Champions yaitu Real Madrid. Menyusul akuisisi yang baru saja dilakukan oleh grup Redbird Capital, AC Milan musim panas ini diberitakan punya dana transfer mencapai 100 juta euro untuk digunakan membeli pemain-pemain baru. Tim asuhan Stefano Pioli kebetulan butuh sosok striker anyar di timnya, lantaran Zlatan Ibrahimovic sudah berusia senja dan sang striker sendiri tidak bisa bermain hingga tahun depan akibat cedera lutut. Itulah sebabnya Milan ikut dalam pemburuan Gabriel Jesus. Sebelum bergabung ke Manchester City di tahun 2017 silam, Jesus sebenarnya sudah sempat ditaksir oleh sejumlah klub Liga Italia seperti Inter Milan atau Juventus. Akan tetapi sang striker menutup pintu untuk kedua klub tadi lantaran ia mengaku kalau dirinya merupakan penggemar berat dari Rossoneri. Saya berkata tidak kepada Inter serta Juve dan itu benar adanya. Saya adalah supporter Milan sejati, ucap Jesus 5 tahun lalu seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport.
Legenda klub yakin Sandro Tonali bisa jadi ikon baru AC Milan. Sandro Tonali tampil impresif dalam menggalang lini tengah AC Milan di musim kemarin yang sukses menggondol titel Scudetto perdana dalam satu dekade terakhir. Gelandang berusia 22 tahun itu mencatat hanya absen 2 kali saja di Serie A musim lalu dan mampu mengemas 5 gol dan 3 assist di posisinya sebagai gelandang bertahan. Melihat penampilan impresif Tonali bersama Milan, Demetrio Albertini meyakini bahwa ex-gelandang Brescia itu bisa menjadi ikon baru klub di masa depan. Hal ini diungkapkan oleh Albertini dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport. Jika melihat usia, spirit serta darah Italia yang ada pada dirinya, Sandro punya segalanya untuk menjadi ikon baru di klub, ucap Albertini yang dulu juga merupakan seorang gelandang bertahan. Saya sudah pernah berkata seperti ini sejak pertama kali kedatangannya ke Milan. Meskipun pada akhirnya dia sempat kesulitan di periode awal pembela klub, namun kita perlu mengingat bahwa sekarang semua ada di tangannya sendiri. Saya setuju apabila klub yang baru menjadikan Tonali sebagai pilar masa depan Milan. Akan tetapi semua itu terserah bagaimana dia menerima tantangan tersebut dan menjalaninya dari waktu ke waktu. Tutup Albertini yang mengantongi 406 laga bersama Milan dari tahun 1988 hingga 2002. Brahim Diaz terancam di debak AC Milan. Brahim Diaz sejatinya mengawali musim lalu dengan luar biasa, mengingat ia berhasil mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan pertama Serie A yang langsung memberikan Rossoneri 9 poin. Akan tetapi, ia tak lagi mampu mengulangi performa tersebut setelah terserang COVID-19 dan bahkan kehilangan posisinya sebagai playmaker starter dari Frank Kessie dan Rade Krunic. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Milan seharusnya bertemu Real Madrid dalam beberapa hari ke depan untuk membahas mengenai gelandang muda Spanyol tersebut yang memiliki 1 tahun tersisa dalam masa peminjamannya. Rossoneri akan memutuskan apakah akan mengaktifkan pilihan pembelian tersebut atau tidak. Namun beberapa waktu lalu Pioli menyuarakan harapannya agar pemain internasional Spanyol tersebut bertahan di klub selama setidaknya 1 musim lagi. Negosiasi antara kedua manajemen akan menjadi kuncinya. Meski dengan permohonan sang manajer, Brahim tetap berpeluang harus meninggalkan Milan lebih cepat dari yang seharusnya dan kembali ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Meskipun belum jelas apakah ia akan bertahan di sana atau dipinjamkan lagi ke klub lain, kendati demikian tak menutup kemungkinan pula jika ia justru tetap membela AC Milan.